Perkenalkan, nama saya Dede Nur Halimah dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Bagian 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh atau sebagian dari organisme. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, pematangan, dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan karena cahayanya dapat menghambat pertumbuhan dan juga cahaya dapat mengurangkan auksin, suatu hormon pada tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi dan daunnya tidak terlalu hijau daripada tumbuhan di tempat terang. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada pula yang memerlukan cahaya remang-remang untuk pertumbuhannya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Namun teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika kita belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk itu saya memilih melakukan percobaan penelitian ini untuk lebih mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. 2. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. A. Apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? B. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? 3. Hipotesis. A. Intensitas cahaya berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pertumbuhan yang dialami oleh tanaman kacang hijau. B. Pertumbuhan akan lebih cepat ketika di tempat gelap atau minim cahaya. 4. Tujuan penelitian. A. Mengetahui adanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. B. Mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. 5. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, terutama pada kacang hijau, agar tanaman yang dihasilkan mendapatkan kualitas yang baik sehingga tanaman tersebut dapat memberikan keuntungan juga. Bagian 2. Tinjauan pustaka. 1. Kerangka teoritis. A. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses kenaikan volume sel yang bersifat tidak kembali pada keadaan semula. Terjadi karena adanya pertambahan dan pembelahan sel secara mitosis dan pembesaran sel karena adanya penambahan substansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dari dalam meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal dari luar meliputi nutrisi, suhu, cahaya, kelembapan. Untuk mengukur pertumbuhan tanaman digunakan alat yang disebut busur tumbuh atau auxanometer. Sedangkan perkembangan bukan merupakan besaran sehingga tidak dapat diukur. Perkembangan pada tumbuhan diawali sejak terjadi fertilisasi. B. Perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat di dalam biji, misalnya radikula dan plumula. Bagian 3. Metode penelitian. 1. Pengumpulan data. Alat dan bahan. Alat tulis, alat ukur atau penggaris, gelas air mineral bekas 2 buah. Bahan: air, bibit kacang hijau 5 biji per gelas, dan kapas. 3. Eksperimen. Penelitian dilaksanakan dengan cara eksperimen, yaitu melalui percobaan secara langsung. Penelitian terlebih dahulu menyiapkan biji kacang hijau dengan umur, berat, dan ukuran yang hampir sama pada media yang telah disiapkan. Tiap-tiap pot ditanami 5 biji kacang hijau, kemudian diberikan perlakuan yang sama pada masing-masing pot plastik, yaitu pemberian air 2 sendok makan setiap harinya, tepatnya 1 sendok makan pada pagi hari dan 1 sendok makan pada sore hari. Setelah batang biji kacang hijau mulai tumbuh, dilakukan pengukuran panjang batang menggunakan penggaris. 4. Cara kerja.
1. Siapkan 2 buah gelas air mineral bekas sebagai tempat untuk menanam biji kacang hijau. 2. Masukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air ke dalam masing-masing gelas. 3. Masukkan masing-masing 5 biji kacang hijau ke setiap gelas yang berbeda. 4. Setiap masing-masing gelas tempeli label dengan tulisan gelap dan terang. 5. Letakkan gelas yang sudah diisi dengan kacang hijau tersebut pada lingkungan yang berbeda. Gelas dengan label terang ditempatkan pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Sedangkan gelas dengan label gelap ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. 6. Ukur panjang pertumbuhan masing-masing tanaman mulai tumbuh di atas permukaan tanah. 7. Catat hasil pengukuran setiap harinya. 2. Analisis data. Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap dan terang sama-sama tumbuh dan berkecambah pada hari kedua, dan mulai tumbuh batang pada hari selanjutnya. Tetapi, tanaman kacang hijau yang disimpan di tempat gelap ukurannya lebih tinggi daripada kacang hijau yang disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Pada hari ke-7, ketinggian tanaman yang tumbuh di tempat gelap mencapai 8,40 cm, sementara tanaman yang tumbuh di tempat terang hanya mencapai 6,20 cm. Perbedaan terjadi pada warna daun yang muncul pada masing-masing tanaman. Pada tanaman yang tumbuh di tempat gelap, warna daunnya kuning seperti tanaman layu. Sedangkan pada tanaman yang ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, mempunyai daun berwarna hijau segar. 3. Pembahasan. Cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya, batangnya lebih panjang. Ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesisnya. Tanaman yang cukup cahaya terlihat lebih sehat dan segar. Daun tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam, kekuningan, dibandingkan dengan tanaman yang cukup cahaya. Bagian 5. Penutup. 1. Kesimpulan. Pada penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Hipotesis saya yang menyatakan cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan yang dialami tanaman kacang hijau adalah benar. B. Hipotesis saya menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pertumbuhan yang dialami oleh tanaman kacang hijau adalah benar. Hal itu terlihat dari kacang hijau yang ditanam di tempat gelap mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang ditempatkan pada tempat yang terang. 2. Saran. Untuk memperoleh hasil tanaman yang baik, diperlukan pencahayaan dan juga nutrisi yang cukup dari proses fotosintesis agar pertumbuhan suatu tanaman dapat optimal. Untuk lebih optimalnya, kita dapat menggabungkan kedua metode, yaitu dengan menempatkan tanaman kacang hijau pada tempat yang gelap saat masih berupa biji, agar dapat dengan cepat mengalami perkecambahan. Kemudian, kita dapat memindahkannya ke tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup setelah tanaman mulai tumbuh batang dan daunnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Itu tadi adalah presentasi atau penjelasan saya mengenai hasil penelitian saya. Maaf jika masih ada kata-kata yang salah